belanja online, tiba-tiba kamu dapat SMS pinjaman online yang gak pernah kamu daftar. Atau nomor kamu ditelepon terus oleh penawaran yang gak jelas asalnya. Bisa jadi data pribadi kamu sedang disalahgunakan. Di video ini, kita akan membahas pentingnya perlindungan data pribadi konsumen, hak-hak kita menurut undang-undang, serta contoh nyata penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak dari kita sering menganggap hal-hal seperti SMS spam, telepon tidak dikenal, atau email promosi sebagai hal yang biasa. Padahal, fenomena tersebut bisa menjadi tanda bahwa data pribadi kita telah tersebar tanpa kita sadari. Seringkali, konsumen tidak mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa data pribadinya diberikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu data pribadi dan mengapa data tersebut harus dilindungi. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh data pribadi antara lain nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, alamat rumah, email, hingga data rekening dan data biometrik. Bagi konsumen, data pribadi sering kita berikan saat berbelanja online, mendaftar aplikasi, atau menggunakan layanan digital lainnya. Dalam praktiknya, data pribadi seringkali diminta tanpa penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaannya. Banyak konsumen yang langsung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya terlebih dahulu. Hal ini membuat konsumen berada pada posisi yang rentan, karena data pribadi yang diberikan dapat digunakan di luar kepentingan awal. Perlindungan data pribadi sangat penting karena jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, konsumen bisa mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Kerugian itu bisa berupa penipuan, pencurian identitas, tekanan psikologis, hingga kerugian finansial. Contoh penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi adalah pada layanan pinjaman online ilegal. Misalnya, seorang konsumen mendaftar aplikasi belanja online dan mengisi nomor telepon serta KTP. Tanpa disadari, data tersebut dibagikan ke pihak lain. Akibatnya, konsumen tiba-tiba ditagih pinjaman yang tidak pernah dia ajukan, bahkan diancam melalui pesan dan telepon. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa berdampak sangat serius bagi konsumen. Di Indonesia, perlindungan data pribadi konsumen telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan data konsumen dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa persetujuan dari konsumen. Sebagai konsumen, kita juga harus aktif melindungi data pribadi kita sendiri. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, tidak sembarangan membagikan data pribadi, membaca kebijakan privasi aplikasi, serta menggunakan platform yang terpercaya. Selain itu, laporkan jika terjadi penyalahgunaan data kepada pihak berwenang. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga kita sebagai konsumen. Dengan memahami hak dan kewajiban kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan aman di era digital. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga data pribadimu karena data adalah aset berharga.